Selamat bertemu rekan-rekan peserta Institut Politik Kebangsaan Ragi Carita IPKRC. Senang bertemu dengan saudara-saudara dimanapun berada di seluruh Nusantara. Perbincangan yang pada saat ini kita akan bicara soal meeting skill atau kemampuan memimpin pertemuan atau kemampuan memimpin rapat. Kita akan bicara soal rapat. Rapat itu apa? Ada beberapa organisasi yang hanya dikenal pada saat rapat. Ketika dia tidak melakukan rapat, organisasi itu sepertinya tidak ada. Ya, itu pentingnya meeting atau rapat atau pertemuan. Ya, kita bicara dulu secara ilmunya. Tujuan pertemuan atau purpose of meetings yaitu kalau organisasi non-politik, satu, tujuannya memaparkan masalah. Yang kedua, melibatkan anggota atau stakeholder. Yang ketiga, menggali ide terkait masalah yang sedang dibahas atau agenda yang sedang dibahas. Dan kemudian yang keempat, memilih ide yang tepat untuk diambil dalam mengatasi masalah atau dalam menjawab agenda. Dan terakhir adalah melegalisasi sebuah kesimpulan dan itu menjadi pedoman yang sah untuk ditindaklanjuti di dalam organisasi tersebut. Itu kalau organisasi seperti perusahaan, ya, organisasi sosial, organisasi nirlaba yang lain, maupun organisasi seperti organisasi profesi. Kalau di partai politik, tujuan pertemuan adalah satu, meningkatkan popularitas. Meningkatkan popularitas. Itu tujuan pertama dari rapat atau pertemuan. Apapun isinya, nggak terlalu masalah. Yang penting ada pertemuan, popularitasnya sudah naik. Ada rapat, sudah terlihat bahwa partai politik ataupun organisasi politik itu hidup atau berjalan. Yang kedua adalah melibatkan anggota atau melibatkan publik. Yang ketiga adalah mengemukakan visi misi. Ya, ketika ada seseorang mau kita naikkan, maupun dia, apakah dia ke legislatif atau ke eksekutif, dia perlu memaparkan visi misi. Meskipun visi misi ini bukan dia yang buat, timnya yang buat. Tapi visi misi itu menjadi citra daripada si calon legislatif ataupun calon eksekutif. Dan yang keempat adalah menjaring ide dari peserta. Biasanya poin keempat ini adalah formalnya saja, tidak betul menjaring. Tetapi ya, itu menjadi sebuah narasi yang membuat simpati masyarakat. Jadi seolah-olah apa yang disuarakan masyarakat didengar dan dicatat oleh partai politik menjadi acuan untuk bertindak, meskipun kebanyakan tidak. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari sebuah rapat atau pertemuan, dan kesimpulan itu dicatatkan, di-announce ke publik melalui media, dan itu menjadi suatu kekuatan atau power. Itulah tujuan daripada pertemuan. Nah, kita bicara soal sifat, ya, jenis rapat berdasarkan sifat, types of meetings. Di dalam organisasi non-politik, sifat-sifat pertemuan itu ada 3. 1, rapat anggota umum, ya, kalau perusahaan-perusahaan yang profit oriented, biasanya rapat umum pemegang saham, RUPS. Kemudian rapat khusus itu misalnya dengan
pihak lain, ya, institusi lain, atau ketika ada sebuah peristiwa insidentil, itu dibicarakan rapat khusus. Kemudian rapat eksekutif. Rapat eksekutif adalah penanggung jawab, ya, misalnya direktur utama dengan direktur-direkturnya bersama, kadang-kadang bersama pihak-pihak lain yang terkait dengan agenda yang sudah ditentukan. Jadi itulah 3 jenis rapat. Di partai politik juga mirip-mirip, ada rapat terbuka atau disebut kampanye. Kampanye mengumpul massa. Semakin banyak massa, semakin berhasil pertemuan itu. Itu saya sebutkan tadi, bahwa meskipun tidak ada guna pertemuan itu, tetapi kalau pertemuan itu ada, rapat ataupun tujuan rapat itu sudah tercapai berdasarkan jenisnya. Jenis kampanye terbuka sudah tercapai. Ya, kadang-kadang hanya hiburan. Diundang penyanyi terkenal, lalu rame-rame massa membawa orang-orang, rame-rame anggota-anggota partai membawa massa, lalu kadang-kadang sampai disemprot, disiram-siram. Kehebohan itulah menjadi keberhasilan rapat itu, yaitu pertemuan itu. Kemudian yang kedua adalah rapat terbatas. Rapat terbatas itu biasanya antara partai dengan institusi lain. Seperti itu tadi saya katakan, bisa dengan universitas, bisa dengan perusahaan telekomunikasi misalnya, perusahaan produksi sebuah benda yang dibutuhkan masyarakat misalnya, dengan rumah sakit misalnya, dengan sekolah dan lain-lain, untuk mengambil sebuah proyek atau pekerjaan yang mungkin akan digarap oleh partai atau terkait dengan partai. Itu semuanya untuk popularitas. Dan terakhir adalah rapat pengurus partai. Rapat pengurus partai ini nanti akan kita bahas dalam momen selanjutnya. Ini kita lihat. Rapat pengurus di partai atau rapat eksekutif di non-partai, organisasi seperti organisasi sosial, perusahaan dan lain-lain, itu ada 4 jenis. 1 rapat perencanaan, 2 rapat evaluasi, 3 rapat kepengurusan atau rapat personalia. Perusahaan itu personalia, ya, apakah manajernya perlu digeser atau bahkan diberhentikan atau mungkin dipromosi. Kemudian rapat insidentil. 4 itulah jenis rapat di non-partai, non-politik. Tapi kalau di partai politik atau di organisasi politik, itu ada 9 jenis rapat. Ada musyawarah nasional, ada musyawarah nasional luar biasa. Ini untuk di tingkat di tingkat pusat, ya. Nanti di tingkat wilayah atau di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan atau desa, itu biasanya mengkopi, ya, meniru apa yang dilakukan di tingkat pusat. Dan bahkan di dalam Munas itu ditentukan jenis-jenis rapat itu, dan itu juga yang akan diturunkan ke provinsi, kabupaten kota, kecamatan, sampai ke kelurahan. Yaitu tadi saya ulang, musyawarah nasional luar biasa, rapat pimpinan nasional, Rapimnas, rapat kerja nasional, Rakernas, rapat konsultasi nasional, ya ini biasanya hanya konsultasi kepada pihak ketiga. Kemudian rapat pleno, rapat harian, rapat koordinasi bidang, ya bidang-bidang atau departemen-departemen, dan kemudian rapat bidang, ya satu bidang yang rapat. Itulah yang akan diambil jenis-jenis rapatnya sampai ke pengurusan yang di bawah. Oke, agar kita memahami apa yang akan terjadi di dalam rapat, kita harus tahu watak. Watak organisasi non-politik, dia mengemukakan atau mengutamakan, memprioritaskan organisasinya atau perusahaannya. Lalu prioritas kedua adalah publik ataupun pelanggannya, ya. Pelanggannya atau konsumennya, apakah konsumennya
jatuh hati atau membutuhkan atau menginginkan produk dari perusahaan. Itu yang kedua. Jadi perusahaan baru publik atau konsumen. Lalu yang terakhir adalah individu dari perusahaan ini. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu siapa di balik perusahaan itu. Dan kita memang kadang-kadang nggak terlalu ingin tahu. Yang penting kita tahu perusahaannya, tahu produknya bagus. Ya contohnya lah, kita menggunakan misalnya sepeda motor Honda. Kita tidak mau tahu siapa pemilik Honda, siapa manajernya, siapa pimpinan cabangnya. Nggak perlu tahu kita. Yang penting kita tahu Honda itu bagus produknya. Lalu kita mengingat, kalau kita butuh sepeda motor, kita mengingat Honda. Atau kalau kita menginginkan mobil yang bagus, kita mengingat merek Honda. Lalu kita beli, masyarakat ataupun konsumen kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang diingat adalah Honda. Gitu. Jadi tidak tahu siapa di balik itu. Itulah kalau organisasi non-politik. Tapi kalau organisasi politik, nah beda lagi. Organisasi politik wataknya adalah individunya. Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, pengurusnya. Dibesarin dulu. Apalagi kalau dia orang kaya, orang terkenal, orang pintar, orang berpengaruh, pemimpin adat, ya, pemimpin komunitas, pemimpin agama contohnya. Itu yang penting. Kalau dia individu yang istimewa, itu yang perlu. Jadi mereka kadang-kadang sibuk mengistimewakan, menghebat-hebatkan individunya, partainya nanti. Lalu ketika pesta-pesta demokrasi, baik itu di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, melalui pilkada, tingkat nasional melalui pileg dan pilpres, barulah partainya terlihat. Ya, oh si Anu rupanya partainya ini, gitu. Jadi partai itu nomor 2, organisasi nomor 2. Lalu publik di mana? Baru itu nomor 3. Prioritas ketiga publik. Publik nggak terlalu penting, meskipun figur itu jadi terkenal karena publik. Tapi bagi sirkulasi organisasi politik, wataknya nomor 1 adalah individunya. Itu supaya kita sadar, supaya kita tahu. Para peserta IPKRC juga harus memahami itu. Itulah wataknya. Oke, kita bicara kampanye terbuka. Di dalam kampanye terbuka, partai politik memiliki ruang, kesempatan untuk berkomunikasi dengan publik. Sebenarnya komunikasi hanya satu arah, dan bahkan sebenarnya komunikasi tidak terarah. Nggak ada komunikasi antara satu dengan yang lain, antara pengurus partai dengan publik. Yang ada hanyalah kumpul-kumpul. Seperti yang saya katakan tadi, rame-rame orang itu sudah berhasil. Dengan kampanye, misalnya partai A, ada 1.000 orang datang di dalam satu kecamatan, udah sukses. Meskipun tidak tahu apa yang dilakukan di situ. Hanya mungkin ngibar-ngibarkan bendera partai, atau mungkin berjoget-joget dengan penyanyi ibu kota, udah cukup. Apalagi sampai datang pemadam kebakaran dengan menyemprot air karena publik kepanasan. Wah, itu sudah berhasil itu. Itulah kampanye terbuka. Kampanye terbuka, gak ada feedback sebenarnya di situ. Tapi ya, namanya rapat ataupun pertemuan, ada 2 pihak di situ yang menyelenggarakan rapat, dalam hal ini organisasi politik maupun publik yang diundang. Ya. Dalam sistem demokrasi, kampanye politik mengacu pada kampanye pemilihan untuk mendapatkan dukungan, memilih wakilnya, ataupun merujuk seseorang atau sesuatu dari partai untuk disajikan kepada publik. Langkah-langkah politik ini bertujuan mengorganisir publik agar mengubah kebijakan
dalam suatu institusi. Biasanya partai politik datang dengan sebuah angin perubahan. Saya ingin mengubah, memperbaiki, meningkatkan. Itu. Misalnya rumah sakit, saya akan atau kami akan meningkatkan pelayanan. Meskipun nanti setelah berkuasa rumah sakit banyak yang tutup atau tidak didatangi warga karena pelayanannya brengsek. Itu nanti. Tapi itu yang dibawa, perubahan. Kemudian secara etimologis, kampanye sebenarnya, biar kita tahu, kampanye atau rapat terbuka sebenarnya berasal dari dari bahasa Prancis, campaign. Campaign itu adalah operasi militer atau wilayah menjadi operasi militer. Jadi sebenarnya partai politik dalam kampanye hanya mau menguasai satu wilayah, memprotek wilayah supaya simpati wilayah itu dia dapat dan citra dia terekam ataupun tertanam di hati warga, lalu dia memblok wilayah itu menjadi wilayah dia, lalu partai yang lain tidak boleh masuk ke situ. Nggak mungkin lagi menguasai wilayah itu. Itulah sebenarnya sebenarnya rapat terbuka atau kampanye dalam organisasi politik atau partai. Oke. Kita tahu bahwa ada eksekutif di dalam satu partai. Di satu pihak ada partai, kemudian di tengah eksekutif, di sebelah sana ada publik. Itulah rapat terbatas. Eksekutif ini bisa saja dari sebuah perusahaan, institusi seperti saya katakan tadi, bisa sekolah, bisa lembaga rumah sakit kesehatan, bisa lembaga filantropis misalnya ya, bisa yang lain-lain. Ya, lembaga-lembaga komunitas-komunitas seperti hobi, pesepeda kah, olahragawan kah, para dokter kah, dan lain sebagainya. Oke. Itulah rapat terbatas. Lalu kita tadi sudah belajar 9 jenis rapat-rapat. Saya akan uraikan satu persatu. Musyawarah nasional itu adalah musyawarah yang biasanya dilakukan sekali 5 tahun oleh sebuah partai. Kalau di wilayah atau di provinsi, musyawarah wilayah. Di daerah, kabupaten kota disebut musyawarah daerah, musda. Tapi ada juga yang menyebut musyawarah cabang, muscap. Kemudian di kecamatan, musyawarah kecamatan, muscam. Ada juga musyawarah ranting di kecamatan. Lalu di kelurahan ada sebut anak ranting, tapi bagi sebagian partai menyebut musyawarah ranting atau musyawarah kelurahan. Kalau di partai Golkar misalnya, Komlur, ya, komunitas kelurahan. Oke, apa yang dibahas di dalam musyawarah nasional? Itulah rapat tertinggi dan itulah menjadi wadah yang paling tinggi, wadah untuk membuat sebuah keputusan, dan keputusannya tertinggi, nggak bisa dibantah rapat-rapat di bawahnya. Selanjutnya, rapat jenis lain adalah rapat-rapat seperti misalnya rapat musyawarah nasional luar biasa. Itu hanya kalau insidentil. Biasanya kalau ada kevakuman di dalam kepengurusan DPP atau ada pelanggaran yang dilakukan oleh ketua umumnya atau sudah kehilangan kepercayaan semua anggota-anggota di bawahnya, DPW, pengurus wilayah, pengurus kota, pengurus kecamatan, sudah kehilangan kepercayaan, ini perlu diganti gitu, atau ada kasus yang terjadi, itu biasanya maka diadakanlah musyawarah nasional luar biasa. Biasanya diatur minimal 2/3 dari Dewan Pimpinan Wilayah atau 2/3 dari Dewan Pimpinan Wilayah bersama 2/3 dari Dewan Pimpinan Daerah. Oke, berikutnya adalah rapat pimpinan nasional. Rapat pimpinan nasional itu membahas
pandangan umum dari pembina. Kalau ada koreksi, ada penasehat, nasihat-nasihat yang perlu dari Dewan Pakar, dari Dewan Etik, dari sayap-sayap, organisasi sayap. Lalu di dalam rapat kerja nasional apa yang dibahas? Dalam rapat kerja nasional adalah rapat untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja yang sudah dijalankan. Ini sudah program kerja umum apa, penjabarannya, ada program kerja tahunan, apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Kemudian rapat konsultasi nasional, nah itu yang saya katakan. Rapat konsultasi nasional ini misalnya konsultasi di tingkat nasional dengan lembaga-lembaga lain, bisa dengan pemerintah, bisa dengan KPU, bisa dengan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perhatian ataupun program yang dibuat oleh partai. Berikutnya adalah rapat pleno Dewan Pimpinan. Rapat pleno ini biasanya untuk mengambil sebuah keputusan, ya, untuk menetapkan ya keputusan dari DPP tentang apa, tentang misalnya pergantian ketua wilayah misalnya, ya, nah, gitu. Tapi rapat harian maksudnya bukan setiap hari. Rapat harian itu maksudnya rapat pengurus harian. Pengurus harian itu adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan wakil-wakilnya. Itu pengurus harian. Kemudian rapat koordinasi bidang. Rapat koordinasi bidang adalah koordinasi antar bidang. Misalnya bidang hukum dengan bidang pendidikan. Misalnya dengan bidang kepemudaan dengan bidang kewanitaan, bidang anak-anak, atau di beberapa partai disebut departemen. Ya, departemen-departemen. Jadi ada beberapa departemen rapat, itulah rapat koordinasi bidang atau koordinasi departemen. Kemudian yang terakhir adalah rapat bidang. Rapat bidangnya ya satu bidang yang rapat. Misalnya kalau bidang pertanian, ya hanya bidang pertanian yang rapat. Kadang mereka undang ketua umum, sekjen, atau wakilnya. Rapat biasanya tujuannya adalah untuk mendapat legalisasi. Kalau kita jabarkan, legalisasi itu adalah menjadi sebuah pedoman, atau intinya adalah menjadi sebuah kekuasaan. Jadi ada rapat, lalu ada pernyataan formal, ada statement di media ataupun di organisasi, di internal, ada statement itu. Statement itulah menjadi kekuasaan. Ya, kekuasaan. Baik dikeluarkan SK khusus untuk keputusan itu maupun tidak. Tapi kalau keputusan itu sudah ada dan sudah dicatatkan di dalam bentuk notula atau notulen, itu menjadi sebuah kekuatan yang kita sebut kekuasaan atau power. Ya. Kita bicara sedikit soal kekuasaan. Kekuasaan sebenarnya kadang-kadang kita menganggap itu sumir, tapi itu jelas. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau sekelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Itu kekuasaan. Makanya kekuasaan politik hanya dipegang oleh partai politik. Boleh independen, tetapi harus mendapat persetujuan 10% dari rakyat, misalnya seperti itu. Diklarifikasi atau diverifikasi oleh KPU. Contoh, ya, contoh ketika mau pemilu, yang berhak mengusulkan kepala daerah di daerah, presiden di pusat, hanyalah partai politik. Boleh independen, tetapi harus mengumpulkan sekian puluh persen. Kalau tidak salah, paling tidak 10% dari angka pemilu, atau ada sampai 25%. Ada undang-undangnya, penjabarannya. Bagian kecil yang sangat menentukan itu adalah rapat. Jadi kemahiran di dalam mengendalikan rapat adalah kemahiran kita di dalam mengendalikan kekuasaan. Apabila kita menang di dalam rapat dan kita terpilih menjadi ketua, kita yang memimpin rapat. Ketika kita memimpin rapat, kita mengarahkan partai. Dan ketika partai
mampu meraih simpati masyarakat, mampu meraih, mempublikasikan citra yang baik di masyarakat, kita menguasai masyarakat seperti tadi. Lapangan militer, kekuasaan militer itu menjadi bagian kita. Itulah kekuasaan itu. Kemampuan kita memimpin rapat, mengendalikan satu persatu peserta rapat. Kemudian kemampuan kita membuat citra diri kita. Citra diri kita. Lalu muncullah sebuah hasil yang disebut kekuasaan. Oke, mana yang kita pilih? Umumnya di dalam organisasi politik kebanyakan perlu diterapkan autokratis. Itu kita lihat. Karena apa? Semua punya kepentingan. Karena tidak bisa diukur kinerja di dalam partai politik. Yang bisa diukur adalah hasilnya nanti, dan itu masing-masing juga yang akan bekerja. Oke. Untuk itu, teman-teman peserta IPKRC, kita harus tahu mempersiapkan rapat. Satu, tahu memilih waktu yang tepat, tahu mempersiapkan undangan, tahu memastikan undangan itu sampai atau tidak kepada peserta rapat, kemudian mahir dalam menyiapkan agenda. Ya. Lalu di saat memimpin rapat, apa yang perlu kita lakukan? Ketua adalah orang yang paling penting di dalam rapat. Itu harus kita pahami. Dia berhak mengatur dan memastikan setiap peserta agar setiap peserta berpegang pada agenda dan setiap keputusan dinilai demokratis. Meskipun dia tadi autokratis caranya, tapi yang dihasilkan dianggap demokratis, dianggap mewakili suara dari anggota. Itu kemampuan memimpin rapat. Ketua harus memperkenalkan agenda, meringkas posisi yang berbeda, ya, mengusulkan jalan keluar, dan ketua harus meminta persetujuan dari peserta rapat jika ada peserta yang ingin berbicara di saat rapat telah mengambil kesimpulan. Kadang-kadang setelah diputuskan ada interupsi ketua. Begini, begitu, mau mengubah lagi keputusan rapat. Ketika misalnya ini mau memilih seorang pengurus partai ataupun seorang yang akan mengapalai sebuah proyek atau sebuah pekerjaan yang diprogramkan oleh partai, bisa saja si pemimpin melihat ada seseorang yang akan dipilih orang banyak, lebih suka atau lebih banyak memilih itu, tapi dia tidak begitu serasi hubungannya dengan orang tersebut, membuat tantangan-tantangan yang nggak dilihat oleh anggota, ya, yang mungkin terjadi. Kepiawaian dari ketua rapat untuk menentukan poin-poin yang arahnya mengarah kepada orang yang diinginkan oleh ketua. Itulah kemahiran seorang ketua di dalam rapat, pemimpin rapat. Kemudian dalam pelaksanaan rapat supaya terjadi tertib, apa yang akan dilakukan? Buat suasana rapat berlangsung terbuka. Meskipun ada agenda-agenda tertutup yang akan dihasilkan dalam rapat, dalam pikiran si pemimpin rapat atau ketua, tapi buat suasana berlangsung terbuka. Baru para peserta rapat berpartisipasi aktif. Kemudian adanya kendali dari ketua rapat. Meskipun semuanya bebas berbicara, tetapi harus terlihat dikendalikan oleh pemimpin rapat. Kemudian hindarkan debat kusir. Ngomong lama tapi nggak jelas kemana arahnya, nggak jelas kemana tujuannya. Agendanya A, yang dibicarakan B. Ketua rapat harus bisa men-stop pembicaraan-pembicaraan yang kita sebut debat kusir. Bahasa harus komunikatif. Komunikatif apa maksudnya? Yaitu efektif dan efisien. Nggak usah panjang lebar menjelaskan, tetapi anggota rapat sudah tahu
Lalu hindarkan monopoli ketika berbicara. Jangan monopoli. Jangan jadi pemimpin aja terus. Kasih orang lain berbicara, tapi arahkan dia supaya berbicara sesuai dengan konteks yang ada dalam pikiran kita sebagai pemimpin rapat. Menunjukkan kegagalan seorang pemimpin rapat, dia terlalu banyak berbicara, tapi keputusan yang diinginkan nggak jadi juga, akhirnya berdebat, ribut. Terjadilah lempar-melempar kursi kalau di Munas. Ya, itu jangan terjadi seperti itu. Dan kemudian pembahasan mengarah kepada kesimpulan. Kesimpulan sudah diambil, kebanyakan ya. Kecuali belum, itu bisa kendali bebas, bisa demokratis. Tapi kalau kesimpulan, siapa yang akan diputuskan di dalam sebuah rapat, arahkanlah keputusan itu ke sana. Juallah kelebihan-kelebihan dari figur yang Anda akan putuskan di dalam rapat. Itulah strategi di dalam memimpin rapat, terutama organisasi politik atau partai politik. Kemudian semuanya itu dicatatkan dengan baik, jangan pula terjadi nanti pencatatan yang berbeda dengan hasil rapat. Pastikan notulen rapat dibacakan sebelum rapat ditutup. Kemudian setiap peserta harus setuju bahwa itu adalah catatan yang benar tentang rapat. Jadi ditandatangani oleh ketua rapat dan itu tidak berubah lagi. Itu menjadi sebuah kekuatan karena itu power bagi organisasi politik. Sebenarnya bagi semua organisasi hasil rapat adalah power. Susunlah terlebih dahulu pilihan-pilihan. Susun dulu terlebih dahulu pilihan-pilihan. Baru jika pilihan yang dimaksud adalah personal, sebaiknya pemimpin rapat lebih dahulu membuat tata cara pemilihan. Buat dulu tata cara pemilihan. Dan ini terjadi dan diterapkan di musyawarah nasional. Pertemuan-pertemuan puncak dari sebuah partai politik. Kemudian jelaskan setiap pilihan dengan memberi penekanan terhadap pilihan yang akan Anda hasilkan. Supaya tidak terlihat bahwa Anda sebenarnya mengarahkan orang kepada seseorang atau kepada sebuah keputusan yang Anda inginkan. Jadi itulah kepintaran dari seorang pemimpin rapat dalam mengarahkan anggota untuk menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh seorang pemimpin. Mengarahkan peserta kepada satu tujuan itu ada 6 cara, 6 langkah. 1, jelaskan tujuan dengan sederhana dan jelas. 2, gambarkan tantangan umum atau tantangan global yang akan dihadapi oleh partai, dihadapi oleh organisasi partai politik. Kemudian komunikasikan dengan bahasa simpati. Lalu keempat, sebutkan tujuan organisasi politik atau tujuan partai adalah langkah berkesinambungan. Ini karena keputusan ini nanti ada begini loh nanti, ada begini loh nanti, akan ada seperti ini akan terjadi. Itu, sebutkan itu. Lalu motivasi dengan ilustrasi dan contoh. Ataupun momen yang sama pada waktu yang berbeda, atau pada tempat yang berbeda, atau pada organisasi atau partai yang berbeda. Buat satu contoh ilustrasi yang identik dengan figur ataupun objek yang kita inginkan. Lalu yakinkan peserta rapat bahwa pemimpin bersikap transparan di dalam rapat itu. Mempengaruhi peserta rapat ada 4 cara. 1, pilihan yang ditentukan adalah pilihan berkualitas. Sebut itu berkualitas, itu bermutu, itu tepat. Kemudian pastikan pilihan tersebut tepat untuk kebutuhan organisasi sekarang. Ya, konektivitaskan atau hubungkan, korelasikan dengan sebuah kebutuhan. Tunjukkan prestasi dia sebelumnya. Atau kalau itu barang, tunjukkan barang ini sebelumnya sangat menolong pihak lain. Kemudian tunjukkan kesaksian orang lain. Panggil seseorang yang sudah diatur boleh, tetapi yang Anda pikir akan mendukung, tapi ya harus benar-benar, jangan nanti setelah bersaksi ternyata sebaliknya mengecewakan. 4 langkah itu harus dilakukan supaya peserta menganggap pilihan ataupun keputusan dari rapat itu keputusan yang demokratis, keputusan yang
tidak diatur oleh pemimpin gitu. Lalu langkah berikutnya, publikasikanlah. Keputusan rapat sebaiknya dipublikasikan sehingga ketua rapat dan sekretaris rapat sehabis rapat biasakan menggelar jumpa pers. Ya, diadakan jumpa pers. Walaupun itu keputusan-keputusan biasa, tetapi sebut ada hal yang luar biasa di dalam rapat itu dan dihasilkanlah ini. Gitu. Kemudian paparkan hasil yang dinantikan oleh publik tanpa harus merugikan organisasi. Jadi, wah ini publik sudah menunggu ini dan kami sudah menghasilkan ini. Dan terakhir, hindarkan konflik dengan media. Jangan buat ketika media misalnya menuding kesalahan partai ataupun menyerang, hindarkan konflik dengan media. Jangan. Jawab dengan simpati, meskipun dia itu sudah menyerang pribadi. Oh, bukan begitu, saudara. Begitu, kawan, bukan seperti itu. Itu mungkin kawan mendengar satu pihak. Coba didengar pihak lain, ini yang lebih ini. Itu bisa dijelaskan. Itulah kepemimpinan yang perlu memahami gaya kepemimpinan demokratis dan kendali bebas, ya. Di situ perlunya kepiawaian dalam menghadapi media. Ketika kita sudah bisa menghindari konflik dengan media, malah media simpati ke kita, nantikanlah teman-teman akan mendapat publikasi yang indah, yang enak, yang bagus, yang buat organisasi kita, kalau kita pemimpin partai politik, membuat partai politik kita disukai oleh publik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat mengikuti pelatihan. Tuhan memberkati.